Kembali lagi di Breaking News, pemirsa, hujan deras menyebabkan ratusan rumah di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir hingga 2 meter dan juga tanah longsor. Untuk mengetahui suasana terkini di lokasi longsor, sudah ada rekan kami Budi Setiawan di sana. Selamat siang Budi, silakan dengan laporan Anda seperti apa situasinya siang hari ini? Ya, selamat siang Alista, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kampung Indramanik, Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, yang mana di tempat saya melaporkan ini terdapat tebing yang longsor akibat cuaca ekstrim yang menerjang pada Kamis malam. Saat ini proses evakuasi material terus dilakukan dengan menggunakan alat berat dari PUPR. Ya, Alisa. Baik, evakuasi masih dilakukan sejak tadi pagi. Apakah ada update korban hilang yang sudah ditemukan? Ya, hingga saat ini update warga yang hilang akibat tertimbun longsor belum ada info terbaru. Namun hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun di Kecamatan Sikat. Ya, Sementara sudah berapa banyak warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya? Hingga saat ini berdasarkan data dari BPBD, korban hilang akibat longsor ataupun tertimbun longsor sebanyak 7 orang. Sementara 1 orang dinyatakan hilang. Hingga saat ini masih pencarian oleh SAR gabungan. 7 orang hilang, 1 tewas. Lantas untuk titik pencarian, apakah ada titik lokasi yang difokuskan untuk mencari para korban? Ya, untuk titik pencarian masih di lokasi yang sama, ya, di mana satu tertimbun oleh material longsor. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru terkait hasil dari proses pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Baik, Budi, bisakah Anda men-switch kamera belakang dan bisakah Anda mewawancari salah satu petugas yang ada di belakang Anda atau yang ada di depan Anda? Kira-kira kendala yang mereka hadapi ini sebenarnya apa? Bisa dijelaskan Pak, kendala apa Pak? Jalan. Terus apa Pak? Strategi apa yang dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi ini? Saat ini kami sedang menjalankan evakuasi pakai loader, pakai damkar supaya bisa dilalui dan tidak licin. Sampai sejauh ini sudah bisa dilewati belum Pak untuk menuju ke Pelabuhan Ratu? Ya, untuk Pelabuhan Ratu sebenarnya dari 2 titik. Titik pertama tadi di Kampung Cijambe, kemudian ini di Kampung Indramanik. Masih Bantar Gadung, lokasi kedua. Ya, Indramanik. Demikian Alista, perbincangan saya dengan anggota kepolisian dari Satlantas Polres Sukabumi. Baik, Budi, sayang sekali tadi pada saat Anda mewawancarai petugas polisi, pemirsa Breaking News kurang mendengar. Mungkin bisa Anda rangkum dari jawaban petugas kepolisian ini kira-kira kendala yang mereka hadapi dan strateginya seperti apa? Ya, kendala yang dihadapi oleh petugas gabungan ini tebalnya material longsor yang menutup jalan sangat menyulitkan proses evakuasi. Ditambah hanya dengan menggunakan satu alat berat sehingga proses evakuasi material longsor ini agak sedikit terhambat. Baik, lantas untuk strateginya seperti apa? Apakah menambahkan alat berat atau bagaimana? Ya, hingga saat ini
sebenarnya proses evakuasi tinggal sedikit lagi. Kemungkinan setengah jam lagi jalan menuju Pelabuhan Ratu ataupun ke Kota Sukabumi sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun 4. Hingga saat ini proses pembersihan masih dilakukan oleh petugas damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran. Demikian, Ayu. Baik, berarti secara tidak langsung dengan adanya proses evakuasi hari ini ditargetkan hari ini akses dari lokasi Anda ke Pelabuhan Ratu ini bisa kembali dibuka begitu? Ya, karena di jalan menuju ke Pelabuhan Ratu ini ada 2 titik yang tertimbun longsor. Untuk titik pertama di desa masih di wilayah Desa Mekar Gadung, proses evakuasi material sudah selesai dihentikan. Sekarang tinggal proses evakuasi yang di titik kedua ini, yakni di Kampung Linggamanik. Masih di Desa Mekar Gadung. Ya, Anissa. Budi, untuk kondisi cuaca di sana, apakah mendukung evakuasi akan berjalan dengan lancar? Ya, di sekitar lokasi ada sedikit mendung. Mungkin proses evakuasi material ini akan dipercepat. Namun untuk penambahan alat berat kemungkinan belum ada info lebih lanjut. Budi, kira-kira ada berapa banyak personil petugas yang dikerahkan untuk membuka jalan akses yang terputus di sana? Ya, kan terdapat 50 personil dari BPBD, TNI Polri, dan PUPR serta Dinas Pemadam Kebakaran. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi jalan yang terputus ini agar bisa segera dilalui oleh kendaraan. Arlisa. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Budi Setiawan langsung dari Kampung Indramanik, Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi masih terus dilakukan petugas demi membuka akses menuju ke Pelabuhan Ratu. Jaga keselamatan dan jaga kesehatan, Budi Setiawan, terima kasih. Pemirsa, hujan deras menyebabkan ratusan rumah di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir hingga 2 meter. Banjir disebabkan meningkatnya volume sungai Cibojong. Warga perumahan Pratama Indah, Desa Bojong, Sukabumi, Jawa Barat panik saat banjir merendam rumah mereka. Total ada 116 rumah terendam banjir. Warga pun sempat terjebak di lantai 2 rumah mereka. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Cibojong karena hujan deras yang mengguyur Sukabumi sejak Kamis malam. Tidak kuat menahan derasnya air, tanggul penahan air jebol sehingga air masuk ke perumahan dengan ketinggian mencapai 2 meter lebih. Petugas pun langsung mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya. Mereka langsung dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir dievakuasi ke kantor Desa Bojong. Hingga kini BPBD mencatat 115 kepala keluarga dengan 203 jiwa terdampak, 31 kepala keluarga dengan 159 mengungsi. 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya masih hilang. Mana teh? Mana murang kali mana? Selepas taraweh itu curah hujan emang udah berkali-kali turun, terus pertama air masih kecil karena curah hujan semakin deras, akhirnya air dari Sungai Langkasan naik sampai ginilah keadaannya. Rumahnya ada berapa ini Pak? Kenapa? Ada berapa rumah? Ini kalau sendiri 116. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Meskipun demikian, debit air di Bendung Katulampa masih dalam batas ambang normal. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung
Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Sementara itu pemirsa, jembatan penghubung dua kecamatan di Banjarnegara ambruk karena derasnya sungai Kalibombong, Jawa Tengah. Teman-teman, untuk yang ke arah Kobar dari Semingkir, warga di Desa Sirokem, Kecamatan Kalibening kini kesulitan mengakses ke Kecamatan Karangkobar. Derasnya debit air di Sungai Kalibombong menyebabkan akses transportasi mereka terputus. Berdasarkan keterangan warga, jembatan ambruk pada Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tanpa jembatan penghubung ini, warga pun harus memutari Kecamatan Kalibening. Data dari BPBD Kabupaten Banjarnegara, terdapat 4 lokasi terdampak banjir di 2 kecamatan tersebut. Tingginya curah hujan menjadi penyebab debit air semakin tinggi hingga meluap dan derasnya arus sungai. Untuk arah Kalibombong, jembatan sudah roboh total, sudah tidak bisa dilewati ya. Ya pemirsa, demikian breaking news dan Anda bisa langsung menyaksikan program kami selanjutnya Ini Siang bersama rekan saya Pram Senjaya. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri.